Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Berita olahraga, 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 olahraga. Selamat siang, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami sampaikan berita olahraga Rabu 2 April 2025 bersama saya, Ahmad Baris. Kita awali berita olahraga yang pertama. Fullback Indonesia Kevin Dix akhirnya bisa merasakan kemenangan di kandang bersama skuad Garuda saat menghadapi Bahrain yang berakhir dengan skor 1-0. Pemain yang menjalani debut bersama Indonesia pada 15 November lalu di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta saat menghadapi Jepang memang belum berakhir manis karena saat itu Indonesia kalah 4-0 dan dirinya mengalami cedera sehingga tidak bisa tampil melawan Arab Saudi. Kevin mengaku senang bisa meraih kemenangan pertamanya bersama Indonesia di kandang sendiri sejak debut di skuad Garuda dan dirinya percaya diri untuk kembali meraih kemenangan saat melawan Cina Juni mendatang. Sebelum bertolak ke Denmark, Kevin Dix sempat membagikan jersey latihan kepada supporter di hotel tempat menginap timnas Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas dukungan yang luar biasa. Kemenangan ini sangat penting bagi Indonesia untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia meskipun melalui ronde 4 jalur play-off. Hal tersebut bukan tanpa alasan, kan untuk mengejar perolehan poin Australia di peringkat 2 cukup sulit, mengingat pertandingan menyisakan 2 laga lagi. Kita bergeser ke informasi olahraga yang kedua. Keinginan tim sepak bola Pra-Porprov Bangkalan menjadi tuan rumah terwujud, semua persyaratan sudah terpenuhi. Gelaran Pra-Porprov akan bergulir Mei mendatang. Sepak bola menjadi salah satu cabang olahraga yang harus melalui fase kualifikasi menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov 9 Jawa Timur. Putaran fase grup Pra-Porprov dilakukan di daerah yang ditunjuk menjadi tuan rumah. Manajer tim sepak bola Pra-Porprov Bangkalan, Mirsa Agiandra, mengatakan pihaknya siap menjadi tuan rumah kualifikasi perebutan tiket menuju Porprov Jawa Timur di Malang Raya. Mirsa mengaku pihaknya sudah menerima pemberitahuan melalui telepon dari Asprof PSSI Jatim bahwa Bangkalan resmi menjadi tuan rumah di Pra-Porprov tahun ini. Meskipun informasi tersebut tidak secara resmi, dirinya yakin penunjukan Bangkalan menjadi tuan rumah kualifikasi menuju Porprov sudah 90%. Dia juga menyatakan dengan terpilihnya menjadi tuan rumah juga menjadi nilai positif untuk tim Bangkalan. Hal itu diharapkan bisa menambah peluang tim Kota Salak bisa lolos kualifikasi menuju Porprov tahun ini. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Olahraga Daerah Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumbar. Atlet penghuni pemusatan latihan Kabupaten Puslatkap Pamekasan yang diproyeksikan untuk Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2025 menjalani libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan Familia.
Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Pamekasan turut meliburkan para atlet yang tergabung dalam pemusatan latihan Kabupaten Puslatkap untuk persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2025. Namun Ketua KONI Kabupaten Pamekasan Johan Susanto mengatakan, meski libur pihaknya tetap meminta para atlet untuk menjaga kebugaran masing-masing. Pihaknya tidak ingin kebugaran atlet justru nantinya jadi menurun drastis. Johan menjelaskan usai libur lebaran para atlet akan kembali berlatih. Latihan juga akan kembali 100% untuk persiapan menghadapi ajang Porprov yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Karena itu dirinya mengharapkan agar atlet tetap mampu fit usai libur lebaran. Cuman kedisiplinnya ada. Demi suksesnya atlet itu yang ditanamkan kedisiplinan. Kalau Anda disiplin, yang diutamakan jangan lupa pamit kepada orang tua. Tadi pesannya Pak Ano, jangan lupa pamit. Menurut Johan, menghadapi Porprov yang sudah di depan mata, dirinya mengharapkan usai lebaran para atlet akan bisa berlatih lebih maksimal karena puncak tertinggi pembinaan Kabupaten Pamekasan adalah mengikuti Porprov. Sedangkan untuk tingkat nasional dan internasional sudah menjadi tugas institusi yang lebih tinggi lagi di tingkat provinsi maupun pusat. Rekan, sebelum kami akhiri, kami sampaikan berita olahraga daerah akhir. Persatuan PLT Sampang mempersiapkan atlet untuk mengikuti Talent Scouting KONI Sampang. Pasalnya, atlet PLT juga menginginkan bisa direkomendasikan turun pada Porprov 9 Jawa Timur yang bakal digelar tahun ini. Pengurus bidang pembinaan prestasi PLT Sampang, Mas Udi mengatakan, cabornya sudah mengikuti rapat bersama KONI. KONI akan selektif memilih atlet yang bakal direkomendasikan turun pada Porprov tahun ini. Pada Porprov 9, campurnya tidak ikut bertanding sebab masih ada beberapa atlet yang dipanggil timnas mengikuti kejuaraan bergengsi. Terakhir atlet binaan yang mengikuti Porprov yakni pada Porprov 7. Saat ini campurnya menyiapkan 8 atlet untuk diikutkan talent scouting Porprov yang akan dilakukan KONI Sampang. Mereka terdiri atas 4 atlet putra dan 4 atlet putri. Sebelum pelaksanaan proses talent scouting pada 11 hingga 25 April, semua atlet melakukan latihan secara mandiri. Pihaknya sudah mendorong atlet menambah stamina dan latihan. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Saya Ahmad Faris, Gatekeeper. Tim RRI Net pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.